Ini saya ingin meluruskan ayat ini, karena begitu kata-kata walahum azabun adim, wah itu tuh orang-orang kafir yang berbeda keyakinan dengan kita akan diazab oleh Allah. Parahnya lagi, orang yang memang bukan ahlinya malah nekat menafsirkan itu dengan penafsirannya sendiri, semaunya sendiri, dengan penafsiran yang liar dan tidak mendasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du, pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah video, yaitu tentang ceramahnya Ustadz Saiful Karim, di mana beliau itu berani menafsirkan Al-Quran, berani membahas Al-Quran tanpa membekal ilmu yang mumpuni, tanpa bekal ilmu yang cukup, sehingga hasil dari fatwa atau ceramah-ceramahnya hanya menimbulkan pemahaman yang liar, pemahaman yang tidak mendasar, yang akibatnya menyesatkan umat Islam, khususnya umat Islam yang masih awam. Untuk itu mari kita simak videonya bersama-sama. Banyak teman-teman yang mengirimkan video beliau ini yang membahas tentang berbagai macam bahasan yang diduga menyimpang. Mulai dari tentang konsep surga neraka yang katanya tidak ada, tentang hukum karma, kemudian tentang ruh, dan berbagai macam bahasan yang lainnya. Dan penyimpangan ini begitu halus, susah untuk diketahui, khususnya bagi orang-orang awam, karena dikemas dengan istilah-istilah yang kelihatan ilmiah atau ilmu tingkat tinggi. Diistilahkan bahwa ini adalah kajian tasawuf, kajian orang-orang yang sudah pada tingkat tertentu, tidak untuk pemula dan lain sebagainya. Dan kalau para sahabat mendengarkan kajian-kajian saya, kemudian membaca buku yang terbaru sekalipun tentang pengembangan diri, itu sudah masuk di situ. Itu artinya apa? Artinya saya sudah merespon semua buku itu. Ada buku apa yang terbaru? Pasti saya tahu. Ini saya sudah bicara konsep kehidupan tingkat tinggi, hanya untuk orang-orang yang sudah dewasa. Yang belum dewasa, jangan dengerin dulu kajian. Dan saya lebih kaget lagi, ternyata beliau ini adalah orang yang sangat awam. Mari kita simak video berikut ini. Quran surat Al-Qari'ah. Sayang sekali, surat Al-Qari'ah selama ini diterjemahkan hari kiamat. Saya juga bingung, kok Al-Qari'ah hari kiamat? Padahal Qari itu adalah pembaca laki-laki, Qari'ah pembaca perempuan, pakai alif lam, itu kata benda menjelaskan bahwa Al-Qari'ah itu si pembaca. Jadi Al-Qari'ah itu artinya apa? Pembaca. Pembaca apa? Pembaca kitabmu. Kalau kalian sudah berhasil membaca kitab amalmu sendiri, kalian itu sudah jadi Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah, apakah pembaca itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah apakah pembaca itu? Diulang 3 kali. Kesalahan yang beliau lakukan itu bukanlah sabkul kalam atau kepleset lidah. Kita tentu tahu bedanya orang yang kepleset lidah dengan orang yang memang salah paham, gagal paham, atau tidak paham. Jelas di sini beliau tidak bisa membedakan antara kata qara'a dengan qara'a, antara qari pembaca laki-laki atau qari'ah pembaca perempuan. Sedangkan kata al-qari'ah itu dari kata qara'a, yaqra'u, artinya mengetuk. Jadi kalau al-qari'ah itu artinya pengetuk. Di antara turunan maknanya nanti adalah hari kiamat. Dan kesalahan seperti ini tidak harus para kiai, bahkan tidak perlu santri tingkat tinggi. Cukup anak-anak ibtidaiyah yang sudah mulai belajar bahasa Arab, mereka akan tahu bahwa ini adalah kengawuran tingkat tinggi. Maka di sini izinkan saya untuk menyeru lembaga-lembaga Islam, MUI, kemudian lembaga dakwah di NU dan Muhammadiyah, termasuk pihak yang berwenang yaitu Kemenak. Mari kita bersama-sama membentengi akidah umat ini. Karena ini bukan lagi cuma masalah khilafiyah.
Ini jelas penyimpangan. MUI itu punya wewenang untuk menurunkan fatwa. Masalah Palestina, kemudian turun fatwa ketika ada seorang yang menistakan agama, makan daging bab 1 dengan membaca bismillah, kemudian diturunkan fatwanya. Kalau yang seperti itu kena fatwa, mereka-mereka ini seharusnya lebih kena fatwa. Kalau kemudian timbul kekhawatiran MUI terlalu ikut campur, berpihak pada kelompok tertentu, baiklah, kalau memang tidak mau demikian, hendaknya kalau ada penyimpangan-penyimpangan seperti ini, diadakan dialog, diskusi, debat, supaya masyarakat tahu. Karena kalau kita hanya men-state seperti ini, banyak pihak mengatakan, itu kan versi Anda, belum ketemu langsung dan sebagainya. Kadang kami memberikan penjelasan sejelas-jelasnya bahwa pendapat ini menabrak bukan hanya mayoritas, bahkan kesepakatan para ulama. Itu saja masih ada yang bela. Maka alangkah baiknya kalau MUI, baik tingkat pusat atau daerah, jika ada pihak yang dicurigai menyimpang seperti ini, undang dalam meja diskusi supaya masyarakat bisa mengetahui tentang penyimpangan pemikiran tersebut. Dan untuk membantah penyimpangan seperti ini tidak butuh orang benar-benar alim. Biarkan kami para santri-santri, para penuntut ilmu ini yang turun gunung. Dan saya sangat yakin masih lebih banyak lagi mereka yang lebih siap daripada saya dengan keilmuan yang jauh lebih siap. Dan mohon ini disebarkan agar pihak-pihak terkait bisa paling tidak memfasilitasi debat terbuka. Adakan rutin setiap pekan, kalau tidak setiap bulan. Undang mereka yang sudah menyampaikan ceramah-ceramah yang meresahkan. Dan tradisi adu argumen dan pendapat di meja diskusi itu bukanlah hal yang tercela. Itu dilakukan oleh para ulama-ulama kita sepanjang sejarah untuk menjaga kemurnian agama ini. Dan agama kita itu agama data, agama ilmu yang siap diuji dengan kajian, bukan agama dogma yang kemudian hanya kita terima lalu kita telan mentah-mentah untuk kita imani dan kita laksanakan. Banyak Syekhul Karim ini sebetulnya orangnya sangat tidak berilmu, tapi ngotot membahas Al-Quran. Dan baca Al-Qurannya pun banyak salahnya. Ini saya ingin meluruskan ayat ini, karena begitu kata-kata walahum azabun adim, wah itu tuh orang-orang kafir yang berbeda keyakinan dengan kita akan diazab oleh Allah. Buktinya mereka ekonominya lebih bagus, kehidupan mereka lebih bagus. Kamu aja yang suka bilang azab-azab, minta sumbangan terus. Ada satu kaidah, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Orang itu kalau bicara bukan pada faknya, bukan pada bidangnya, dan bukan keahliannya, maka orang itu sungguh sangat mengherankan. Ayat walahum azabun alim, itu lamnya harus dibaca pendek, bos. Walahum azabun alim, tidak boleh walahum azabun alim. Kalau dibaca pendek, berarti lamnya litamlik, sesuai dengan adanya yang di Al-Quran. Sedangkan kalau dibaca panjang, walahum azabun alim, berarti lamnya la an-nafiyah. Tapi orang yang memang tidak memiliki kapasitas di situ, dia tidak tahu bedanya yang panjang dan yang pendek. Kalau yang pendek, walahum azabun alim, dan bagi orang-orang kafir itu adalah siksa yang pedih. Tapi ketika dibaca panjang, walahum azabun alim, dan mereka tidak akan mendapatkan siksa yang pedih, maka artinya bisa berbeda jauh 180 derajat. Yang dibaca pendek menetapkan adanya siksa, sedangkan yang dibaca panjang justru meniadakan siksa. Parahnya lagi, orang yang memang bukan ahlinya malah nekat menafsirkan itu dengan penafsirannya sendiri, semaunya sendiri, dengan penafsiran yang liar dan tidak mendasar. Dia mengatakan bahwa siksa itu bukanlah untuk orang-orang yang tidak sekeyakinan dengan kita. Karena faktanya mereka kehidupannya di dunia jauh lebih makmur, lebih sejahtera, dan sukses. Kamu aja yang datang suka meminta-minta. Kita tidak tahu motifnya apa, kok berani dia mengatakan seperti itu. Yang jelas, ayat walahum azabun alim di dalam Al-Quran itu berulang 12 kali. Dan semuanya merujuk kepada siksa akhirat. Tidak ada satupun dari ayat-ayat itu yang berkenaan atau berkaitan dengan kehidupan orang-orang kafir di dunia. Yang paling dekat adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu marada, lalu Allah tambahkan ke dalamnya penyakit. Walahum azabun alimun, dan mereka mendapatkan siksa yang pedih kelak di akhirat.
bima kanu yakdzibun, akibat mereka telah berbuat kebohongan. 12 kali walahum azabun alimun berulang dalam Al-Quran, semuanya merujuk ke dalam siksa akhirat. Tidak sedikit pun dan tidak satu pun dari ayat-ayat itu yang berkaitan dengan keadaan nasib orang-orang kafir di dunia. Baca Al-Quran ada ilmunya, menafsirkan Al-Quran ada ilmunya. Hakikat, makrifat ada disiplin ilmunya tanpa harus mengacak-acak tatanan syariat. Salam. Bapak Ibu pemirsa TSTV yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang telah disampaikan oleh Ustaz ini dalam rangka yaitu memberantas atau meluruskan pemahaman-pemahaman dari Syekhul Karim, pemahaman yang menyesatkan. Jadi Bapak Ibu, jangan sembarangan berguru kepada orang yang kita belum tahu kapasitas keilmuannya. Banyak di kalangan NU, Aswaja itu banyak. Tidak usah berguru kepada orang-orang yang tidak jelas, yang hanya nanti menyebabkan kita itu tersesat di dalam beragama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.